atau nanti di minggu kemarin itu, selamat sore Sylvia, ya Sylvia ya, Rian. Jadi ada di pembahasan kita itu apa itu konsep perancangan terstruktur. Ada itu DFD, bentuk DFD, syarat pembuatannya ya. Jadi DFD itu adalah data flow diagram. Kalau misalnya kamu membaca apa itu rancangan-rancangan pasti dibuatkan di situ DFD-nya. DFD-nya yang ada simbol-simbolnya ya. Ibu ingatin kemarin. Ini yang perlu dipahami dulu, mengenal simbol-simbolnya, kemudian itu tadi ya, nanti kita melihat yang mana yang perlu ya. Komponen DFD itu ada external entity, data flow, entity-nya, kesatuan luar, boundary apa tuh sistem ya. Kemudian kita ini lagi ya, kita lihat lagi. Ada proses, ada data store. Kalau belajar sistem informasi pasti ada itu ya, ada apa namanya input, proses, kemudian output. Kesatuan luar itu adalah suatu kantor, departemen atau divisi atau orang yang dikelompokkan dalam organisasi, sistem informasi yang lain di luar sistem penerima akhir satu laporan. Itulah yang disebut kesatuan orang atau sistem yang mempunyai batas boundary-nya ya. Nah, ini dia yang ini adalah contoh dari kesatuan luar. Jadi ada dari luarnya ada contoh langganan, akuntansi, pemasok, gudang, ini semua orang yang berperan dalam sebuah satu sistem informasi. Nah, inilah digambarkan ya kalau ada sebelum ke tahap perancangan, mendesain, ini namanya di perancangan. Perancangan itu ini namanya perancangan, ada perancangan input, ada perancangan proses, ada perancangan outputnya. Nah, ini digambarkan dengan itu tadi ya, ada simbol-simbolnya. Arus data DFD diberi simbol satu panah, ini dia. Kemudian arus data ini mengalir di antara proses ya, simpanan data dan kesatuan luar eksternal. Contoh ini misalnya formulir ya, kalau kamu mendaftarkan ada formulir, kemudian laporan tercetak, tampilan, masukan untuk komputer. Kalau kamu misalnya menginput, kalau masuk sebuah web, ada menginput user, itu masuk arus data. Jadi ini adalah ini digambarkan arus datanya, misalnya mendaftar mahasiswa, kamu mendaftar, kemana dia itu diproses setelah didaftar. Nah, ini semua dibuatkan ya. Clear all, oke. Di dalam menggambar arus data diperlu beberapa konsep. Nah, ini tadi kalau bisa menggambarkan ini gunakan Visual Studio. Memang kalau kita lihat ini hanya kotak, kemudian tanda panah ya. Tapi sebenarnya supaya lebih rapi gunakan Visual Studio, walau Visual Studio Visio ya, Visio maaf. Karena supaya tidak ya, Visio itu bagian dari si Office ya, Visio dia. Biasanya itu kalau diinstal, tapi banyak juga tidak menginstalnya ya, itu dimasukkan ya. Konsep data, paket dari konsep paket dari data, pack of data ya. Ya ini dia. Kemudian ada arus data yang salah karena buah data yang mengalir bersama harus ditunjukkan sebagai arus data yang tunggal. Ini order langganan. Jadi perhatikan tanda panahnya ya. Kalau menuju ke sana, ini tadi arus datanya dibuatkan konsepnya. Yang kedua, konsep menyebar, diverging data flow. Perhatikan tanda panahnya ya. Kalau tadi ke satu arah, ini menyebar ya. Kiri kanan pada proses pembuatan, ke gudang proses verifikasi. Nah dia. Kemudian yang ketiga, arus data itu adalah konsep arus data mengumpulkan conferring data flow. Nah, ini dia ada faktur, ada ininya, apa itu namanya? Sebentar ya. Konsep arus data mengumpul conferring data flow. Arus data pengiriman hasil gabungan arus data ya, ini dia. Kemudian konsep sumber dan tujuan arus data. Ini ada 4 ya bagian dari si arus data yang perlu dipahami. Di sini simbolnya masih kotak, tanda panah, lihat tanda panahnya, kemudian ada lingkaran. Lingkaran bulat ini menunjukkan proses, ini penginputan ya. Kemudian ada disebut proses. Nah, perhatikan ya, notasi proses. Kalau tadi ini apa namanya toolnya ataupun simbol-simbolnya, perhatikan dia untuk proses ya. Proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh mesin atau orang yang
masuk ke dalam proses. Jadi ini dinotasikan. Contoh, mengidentifikasi nama proses, mengidentifikasi perhatikan ini kalau tadi di sini arus data itu kotak biasa, ini kotaknya perhatikan ya. Nah, ini ada arti simbolnya. Di sini di dalam proses ini ada mengidentifikasi proses, nama proses, pemroses. Nah, ini contohnya ya. Ini juga suatu proses yang menerima lebih dari satu arus data menghasilkan sebuah arus data. Contoh kartu jam kerja tingkat upah dihitung, diproses, ya, menghitung gaji personalia ini prosesnya. Kemudian ditampilkanlah daftar gaji. Nah, ini proses. Coba ini proses menerima satu arus data, ya. Ini satu, ini tadi dua, lebih satu atau lebih. Rincian piutang diproses laporannya, kemudian di outputnya setelah diproses laporan umur piutang, laporan piutang ditagih. Nah, ya contohnya ya. Kemudian sebentar ya. Oke. Oke. Stop, stop. Mana tadi ya? Lupa. Sorry. Ini masih beberapa orang ini? Hanya 4. Oke ya. Sorry. Aduh, lupa. Lupa. Mana tadi ya kita membahas, sorry. Set. Daily. Ya. Oke ya, tampilannya sekarang ini ya, kartu jam. Oke, berikutnya yang tadi per proses tadi yang A, B ya, proses yang satu, proses yang dua, kemudian ini proses yang menerima satu arus data digabungkan ya. Umumnya kesalahan proses di DFD adalah sebagai berikut. Proses mempunyai input, tapi ada di black hole-nya. Nah, jadi sekarang dipahami dulu melakukan mengenal simbol-simbol ini dan fungsinya ya. Tadi sudah diproses, berikutnya menyimpan data. Perhatikan di sini simbolnya ya, ada ini tulisan media, kemudian tanda panah. Ini contoh proses penyimpanan data. Simpanan data atau data store merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu file atau database, suatu arsip atau catatan manual, suatu kotak. Nah, ini perhatikan ya, ini ada, tapi di sini perhatikan ini tidak ditutup ya, ada kotaknya. Simpanan data di DVD disimbolkan dengan sepasang garis horizontal, ini paralel yang tertutup, tapi salah satu ujungnya ini terbuka ya. Kemudian di sini dijelaskan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi simpanan data yang berguna sebagai acuan merancang database. Nah, ini juga contoh DFD-nya. Ini untuk si menyimpan, ada prosesnya juga ya. Harus datanya ini dibuatkan simpanan data untuk ini proses berhubungan dengan simpanan data di D1 simpanan data ini penjualan. Yang ini diturunkan lagi dalam menyimpannya ya, yang nomor ini. Oke, untuk satu proses melakukan kedua-duanya menggunakan update simpanan data dipilih. Nah, ini digabungkan seperti tadi ya, proses yang tadi. Jadi ini sebaiknya gunakan VCU ya. VCU, ini juga duplikasi kesatuan luar. Jadi kalau bisa hari ini kita membuatkan inilah ya, menggunakan, tapi karena kalau belum punya VCU, silakan dipersiapkan dulu ya. Jangan gunakan Word supaya nanti, karena kalau di sistem informasi jurusan sebentar ya Dek ya, kita
Sylvia di sini ya? Salah. Coba Sylvia. Sebentar ya, sebentar. Oh, oke. Hmm. Oke, sebentar. Sylvia di kelas ini ya. Ini bentuk DFD-nya mana tadi ya? Sylvia ini apa ya? Remove. Apa ini ya? Novita ini kelas mana ya? Sepertinya bukan kelas ini. Jadi Ibu cek dulu mana nih. Oke, ya. Deli, Sylvia, Rian, oke, Sylvia, Nandaringrum. Jadi ini kalau di arus data, ini harus pelan-pelan dikerjakan ya. Kita hanya melihat arus DFD-nya, tapi biasanya itu di arus data dulu, baru masuk ke DFD. DFD, Physical Data Flow Diagram. Jadi kalau kamu lihat ada singkatan DFD, Data Flow Diagram ya. Ini juga digambarkan dengan simbol-simbol atau proses-proses. Nah, kalau kamu perhatikan ini yang begitu rumitnya. Nah, ini dia. Perbedaan DFD dengan bagan alir. Keterbatasan DFD. DFD tidak menunjukkan proses perulangan atau loop. DFD itu tidak membuat keputusan ya. Nanti kita lanjut lagi, ada beberapa lagi apa itu contohnya? Membuatkan apa itu namanya ya? Membuatkan UML ya, tapi ini pahami dulu ininya. Jadi yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah simbol-simbol, ada beberapa kemarin sudah, perbedaan DFD fisik dengan DFD logika, jelaskan apa yang dilakukan ketika menggambar DFD. Nah, ini nanti dibuatkan sebagai tugasnya aja ya. Jadi perhatikan. Oke, jadi di sini nanti hubungan suatu logika N. Ini kalian belum sampai ke sini ya, karena ini juga belum ya. Jadi masuk ke pengenalan simbolnya dan bentuk DFD-nya. Karena DFD ini ya tadi ada DFD fisik, Physical Data Flow Diagram, dan ada juga DFD logika atau DFD fisik, lebih menekankan pada bagaimana proses diterapkan, sedang DFD logika lebih menekankan proses apa yang dalam sistem. Ya, jadi pembahasan kita Ibu hanya masih memperkenalkan karena kalian ada semester 3, tapi kalau semester 5 kan udah ya. Ini adalah beberapa simbol-simbol yang digunakan dalam merancang ya. Oke. Itu dulu pembahasan kita hari ini ya. Jadi di sini adalah mengenalkan apa itu komponen DFD, kemudian apa itu tadi menjadi arus data ya. Arus data kemudian DFD-nya. Tapi kita belum bisa membuatkan DFD dari ini biasanya digambarkan dulu apa menjadi apa namanya alur datanya atau arus datanya, kemudian masuk ke kumpulan membuat DFD-nya ya. Oke, jadi itu dulu sore hari ini ya, karena ini sudah Ibu lihat ini. Kita kembali ke classroom ya, DC ya. Oke, selamat sore. Sore, Bu. Sore, Bu. Ada pertanyaan? Sore, Bu. Ya, oke.